Doang sih kalau kalian mau beli CB 2,5 bekas tuh tips and trick dari gua. Oke, gua dapat unit CB 2,5 RR tahun 2017 yang versi non ABS. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dan Pram Motovlog. Hai dah. Oke, selamat sore guys. Jadi kali ini gua mau memberi saran ke kalian tips and trick sebelum membeli CBR 2,5 RR yang bekas. Jadi sebelum kalian membeli baby RR yang bekas, gua ada tips and triknya supaya ya kalian bisa mendapatkan barang yang bagus dan ya pokoknya berkualitas anjas. Dimana ya? Gua nyari tempat dulu. Sini aja kali ya, bentar doang. Kayaknya ini rada ini guys, udah lumayan gelap. Semoga aja masih kelihatan ya. Depanan sini. Sini aja dah. Sini aja, oke. Ya gini kalau di Surabaya tuh. Kalau siang panas, kalau sore gini udah gelap aja. Tapi emang udah mau maghrib sih. Kita ditemenin sama kucing-kucing ini ya guys ya. Oke. Jadi gua ada saran untuk kalian sebelum membeli BBRR bekas. Oke, gua dapat unit CB 2,5 RR tahun 2017 yang versi non ABS tapi masih like new banget. Nih, kalau kalian lihat kan masih keren banget kan? Hampir 100% mulus. Ya enggak 100% sih. Ini lebih ke 95%. Soalnya kenapa? Karena di bagian kirinya. Nah, ini kayaknya udah pernah jatuh sih. Ya jatuh pas parkir atau gimana. Tapi ya no problem sih, soalnya namanya juga motor bekas dan tahunnya juga udah lumayan lama, dari 2017 ke 2023. Tapi ini cat masih ori guys. Dan pokoknya ini motor tuh masih keren. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi kalau kalian mau membeli CB 2,5 RR, terus kalian mau cek unitnya langsung, nih gue ada saran. Oke, yang pertama kalian lihat itu adalah mesinnya. Kalian lihat di bagian mesin sama knalpotnya ini ada rembes atau enggak. Oke. Jadi kalau enggak ada, nah kan masih aman tuh ya. Kita bisa dibilang bahwa mesinnya masih segel dan enggak ada yang rembes, jadi masih aman. Lalu setelah itu kalian bisa cek ini shock breakernya. Shock depan dari CB 2,5 kan udah upside down ya. Upside down pakai Showa. Jadi ini untuk upside downnya sendiri aja harganya udah mahal guys. Jadi kalian tuh harus cek, bener-bener cek ini ada yang rembes atau enggak, masih berfungsi atau enggak, masih hidup atau udah mati. Nah, itu kalian harus perhatiin baik-baik. Shock belakang juga kalian perhatiin, apakah ada yang rembes. Kalau nggak ada, kalian bisa cek lagi unitnya. Step berikutnya ada di kelistrikan. Jadi kalian colokin aja kontaknya, langsung on, tapi jangan di starter dulu, oke? Karena kalian harus ngecek nih sennya kiri hidup atau enggak, yang kanan juga masih hidup atau enggak kan, fungsi dengan baik. Setelah itu klakson juga hidupin, terus lampu jauhnya kalian mainin. Nah, pas beam juga masih nyala semua. Terus setelah itu kalian jangan hidupin dulu. Gua mau jelasin kenapa gua bilang jangan on mesin dulu. Itu karena ya kita kan ya tahu nih, ada kan orang yang pertama datang mesin langsung dihidupin. Nah, itu bisa jadi kelistrikannya ada yang error guys. Kenapa gua bisa bilang gitu? Soalnya di CB 2,5 RR ini itu bergantung pada kelistrikannya. Seperti yang kalian lihat, dia punya 3 mode, ya kan? Sport, Sport Plus, dan Comfort. Nah, jadi CB 2,5 RR ini sangat bergantung pada kelistrikan. Kalau ada masalah di kelistrikannya, bahaya guys. Kalian bisa habis banyak. Apalagi ini juga gasnya udah pakai throttle by wire. Jadi dia punya gas itu pakai sensor guys. Udah nggak ada kabel gas itu lagi, udah nggak ada. Jadi harus hati-hati banget soal kelistrikannya. Soalnya bisa aja kalau kelistrikannya dari akinya udah rada soak gitu ya, udah mau mati gitu. Tuh yang kalian harus perhatiin adalah pas beamnya. Nah, kalau pas beamnya ini kalian tahan gini tiba-tiba kedip-kedip,
terus nggak sesuai, itu biasanya akinya udah rada tekor guys. Oke. Jadi itu aja sih. Setelah itu kalian naikin motornya. Oke. Kenapa kalian naikin? Buat ngecek ini nih. Nah, shock depannya hidup nggak? Nah, masih hidup kan ya? Tadi juga nggak ada rembes. Lalu shock belakangnya. Gimana cara cek shock belakangnya? Kalian genjot gini aja guys. Nah, kalian genjot gini masih empuk. Nah, berarti masih berfungsi dengan baik. Setelah kalian periksa shock breakernya, setelah kalian periksa bagian mesin, shock breaker, kelistrikan juga udah kalian periksa. Nah, kalian coba test ride aja motornya. Boleh nggak di test ride? Tapi kalau kalian emang mau beli ini motor, biasanya boleh sih di test ride. Di test ride ya kalian test ride-nya nggak perlu jauh-jauh deh. Cuman beberapa putaran doang. Kalau gua waktu itu test ride juga nggak perlu lama-lama. Gua cuman test ride ya misal dari sana ke sana, terus muter, habis itu balik lagi. Udah gitu doang. Itu udah bisa kalian lihat. Jadi waktu kalian test ride ya, itu kalian coba ini gasnya. Apakah gasnya masih responsif atau enggak gitu. Kan ada 3 mode tuh, comfort, sport, dan sport plus. Oh ya, sebelum itu kalian lupa gua. Kalian hidupin dulu mesinnya guys. Jadi sebelum kalian test ride kan kalian hidupin dulu mesinnya. Kalian cek lagi sengnya kayak gimana, hidup atau enggak, lampu jauh dekat. Mode-modenya juga kalian pencet, sport plus, comfort, sport. Jadi kalau kalian nggak tahu, untuk memindah setiap mode pada CB 2.5 RR itu, kalian harus posisi gasnya dihabisin gini. Kalau gas sudah habis, baru ini bisa berganti. Kalau enggak, ini cuma kedip-kedip dan kalian bakalan di posisi sebelumnya, pada mode sebelumnya itu. Jadi itu sih yang kalian harus cek. Dan rem juga, rem ini masih pakem nggak? Apakah keras atau gimana, itu kalian juga perlu. Kopling juga kalian cek. Oke. Kalian matiin aja mesinnya karena ini udah maghrib guys, nggak enak aja. Nah, dan ini lagi ya, sebelum kalian test ride, karena ini motor yang waktu gua cek unitnya, itu gua on speedometernya, dia itu masih belum ada 8.000 guys. Pertama gua dapat unit ini kalau nggak salah di kilometer 7.600. Otomatis kan setelah gua cek-cek tadi, gua langsung nyalain mesinnya, ya kan? Setelah step by step tadi, gua nyalain mesinnya. Dan hal pertama yang gua lakuin setelah nyalain mesin adalah nih, gua tempelin kuping gua ke mesin. Habis itu gua dengerin guys, apakah ada pertempuran dengan mesinnya kayak klotok kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada, itu berarti bisa jadi kilometernya ini asli. Karena nggak jarang kilometer tuh bisa direset guys, bisa diotak-atik, bisa dinulin lagi juga bisa. Jadi kalian harus bener-bener pinter-pinter deh kalau milih motor, jangan asal. Kalau kalian punya teman mekanik, silahkan dibawa, jangan ragu guys. Karena ini motor sekali seumur hidup, anjay, itu mah gua. Maksudnya kalau kalian beli motor bekas tuh kalian harus hati-hati. Kecuali kalau kalian beli motor like new ya, kalian beli motor new dari dealer ya, itu nggak perlu kalian periksa juga nggak apa-apa guys. Namanya juga motor baru kan. Tapi kalau motor bekas ya kayak gitu. Nah ini kalian mainin aja koplingnya. Ini kalian tekan kan koplingnya, apakah itu kabelnya juga sesuai. Nah ini kan, nah kelihatan nggak? Nah berarti ya masih bagus. Semoga ini kameranya kelihatan ya guys, karena udah rada gelap juga. Dan suara mesinnya kalau masih halus, otomatis bisa dibilang kilometernya itu asli guys. Oke. Setelah kalian cek semua kayak tadi, step selanjutnya kan kalian test ride nih. Waktu kalian test ride yang perlu kalian perhatiin adalah gasnya. Apakah gasnya responsif ataukah tidak. Oke. Jangan lupa juga ganti mode-modenya dari comfort, sport, sport plus. Kalian cobain semuanya. Gasnya responsif nggak tarikannya. Kalau tarikannya masih responsif, nah itu kalian bisa ambil deh unitnya. Karena kalau enggak, kalau misalnya ini tarikannya udah brep, kayak kalian tarik tapi nggak langsung naik gini RPM-nya, coba ya. Ini sebenarnya nggak boleh sih guys, karena udah maghrib juga. Nah, kalian tahan aja gini, terus kalian betot. Nah, kalau misal responsif kayak itu, ya kan, itu bisa dipastiin bahwa ini motor masih terawat. Tapi kalau udah berbet, kalian ya tinggalin aja deh, cari unit lain. Karena kita kan nggak tahu itu motor habis kenapa, apakah habis
diobrak-abrik, dikocar-kacir anjay. Di apa itu namanya? Ya itulah pokoknya mah. Oke. Shock breaker udah. Sekalian cek piringan ini. Apakah piringannya udah kemakan atau belum? Nah, ini kan udah kelihatan nih masih bagus ya. Otomatis ya bisa dibilang kilometernya beneran. Dan juga kalian cek ini nih. Ya, kalian cek bagian ininya. Footstepnya. Underbone, apakah dia masih bagus? Soalnya kan ini pijakan kaki ya. Otomatis kalau misalnya kilometernya resetan dan udah tinggi, pasti pijakan kakinya udah kemakan banyak deh, udah halus gitu kan. Soalnya ini berguna banget buat ngecek guys. Dan lagi kalian setelah itu kalian cek spare part orinya. Kalau kalian dapat motor kayak gua yang udah lumayan dimodif, kayak ini knalpot gua udah dapet, tapi ini masih like new guys. Dia kayaknya baru beli deh knalpotnya. Full system juga DX generation. Wah, gua lucky juga sih dapet ini unit. Dan dipakai hanger knalpot. Jadi dia punya footstep itu dilepas dan diganti oleh hanger ini. Kalian cek dulu spare part orinya ada nggak, ya kan? Kalau nggak ada, kalian permasalahin nggak soal spare part orinya gitu. Soalnya biasanya kalau nggak ada spare part orinya, harganya bisa lebih murah guys. Tapi kalau kalian yang wajib punya part orinya, ya udah kalian tinggalin aja. Karena part ori dari CB 2.5 ini juga lumayan mahal. Dan juga biasanya inden juga, jadi rada sulit nyarinya. Oke. Kalian cek ban juga. Karena nih bannya udah diganti. Udah pakai Maxxis Extra Max ya. Katanya sih baru, tapi kelihatannya juga masih baru guys. Kalau bannya yang masih standar, kalian bisa cek dari segi bannya juga. Bannya masih halus nggak di kilometer yang sesuai ada di speedometernya. Kalau misal kilometer tinggi ban udah halus, itu wajar aja ya. Tapi kalau misal kilometer rendah bannya udah halus, otomatis itu motor setan guys. Oke. Kayaknya karena ini udah gelap, gue mau sambil bawa jalan aja kali ya guys, sambil ngobrol di jalan. Atau kalian mau cek-cek dulu? Apalagi ya? Mesin udah, kelistrikan udah kan? Oke. Rem juga kalian coba guys, remnya kayak gimana gitu. Ini juga bagian persnelingnya kalian cek juga. Pokoknya kalau kalian beli motor bekas tuh jangan asal datang beli langsung bawa pergi. Jangan guys, kalian cek-cek dulu. Kalau nggak sesuai sama keinginan kalian, sama spek yang dibicarakan, itu mending kalian tinggal cari unit lain, masih banyak kok. Jadi jangan buru-buru gitu loh, maksud gua tuh. Udah itu aja sih kayaknya. Oke, gua bawa jalan aja ya. Jadi kalau part-part orinya sudah kalian diskusin, hampir kelupaan guys ya. Jadi setelah semuanya clear, kelistrikan, body segala macam udah kalian cek semua, saatnya kalian untuk ngecek surat-suratnya. Oke. Yang pertama adalah plat nomor. Kalian harus samain plat nomor dengan STNK. Apakah sama? Kalau sudah, kalian cek nomor mesinnya. Nomor mesinnya itu kalau nggak salah di sebelah sini guys. Ini maaf nggak kelihatan karena ya udah main gelap ya. Gue juga nggak bawa HP, jadi ya udahlah ya. Pokoknya kalian cek dulu nomor mesinnya apakah sama dengan yang ada di STNK dan BPKB. Terus nomor rangka. Nomor rangka kalau nggak salah itu ada di sekitar sini guys. Oke. Pokoknya nah inilah, kalian raba aja di sini. Pasti kelihatan kok ada nomor rangka di sini tuh. Kalian lihat aja, cek apakah sesuai dengan nomor mesinnya dan juga di STNK BPKB-nya. Apakah sesuai, dan kalau udah sesuai, ini motor surat-surat lengkap, kalian bisa ambil. Jangan sampai kalian beli motor yang bodong, misal cuma STNK doang. Itu bisa repot guys. Ya bener, harganya lebih murah ya. Harganya lebih murah, namun ya keamanannya juga. Kalian nanti kalau mau ganti plat, terus mau pajak segala macam itu juga susah guys. Jadi mendingan beli yang lengkap aja deh. Kalau kalian jual lagi pun juga susah, dan harganya ya pasti turun lah. Orang kalian dapat dengan harga rendah juga. Oke. Ini kan udah lumayan gelap guys ya. Jadi alangkah baiknya gua sambil jalan aja. Tapi apalagi ya, udah itu doang sih. Kalau kalian mau beli CB 2.5 bekas tuh tips and trick dari gua kayak gitu guys.
Kalau ada yang kurang atau kalian masih bingung ya kan, masih penasaran gitu, langsung aja tulis di kolom komentar gitu. Kalian tanya-tanya, bang ini gimana bang, apakah gini ataukah gimana gitu. Kalian tanya aja pasti gua jawab guys. Dan lagi udah ya, itu doang kali ya. Nah ini seperti yang gua bilang tadi, di mode 3 modenya ini, kalau kalian nggak habisin gasnya ya, itu bakalan kedip-kedip. Dan selama ini kedip-kedip, itu masih ada di mode sport, jadi mode sebelumnya. Kecuali kalian habisin gini gasnya, nah baru guys, tarikannya kerasa kan? Itu baru ganti mode guys. Jadi kalau kalian mau ganti modenya itu kalian harus habisin dulu gasnya, baru bisa keganti guys. Ya jadi seperti itu sih tips and trick sebelum kalian membeli CBR 2,5. Jadi baby RR ini memang perlu perlu penanganan khusus lah kalau kalian mau beli. Kalian cek juga di throttle by wire-nya ya kan. Dan kalau saran aja sih nih, kalau kalian nyuci ini ya kan, aduh di sana malah kayaknya habis kayak gitu. Jadi kalau kalian nyuci ini motor ya kan, throttle by wire-nya ini jangan sampai kena ya guys. Bisa berapa ini? Mahal juga ini kalau benerin. Jadi kalau kalian nyuci di bagian ini ya dikit aja deh airnya, jangan banyak-banyak. Anjay. Kok malah jadi itu, dikit aja jangan banyak-banyak. Ya udah guys, kayaknya itu doang sih. Aku mau muter sini dulu sambil ngobrol sambil closing ya kan. Oh iya, kalian cek juga bagian bodinya, apakah masih mulus atau enggak, apakah itu bodinya masih rapet. Soalnya kalau udah nggak rapet, kayak misal rada ngebuka itu biasanya motor habis jatuh guys. Jadi ya jatuhnya bukan karena kecelakaan, mungkin karena waktu parkir kesenggol atau gimana, bisa aja. Tapi kalau misal yang kecelakaan itu udah pasti kelihatan banget kan bekasnya kayak gimana. Nah jadi ya kalian cek dulu aja deh sebelum kalian beli di motor. Dan karena ini udah lumayan gelap ya kan, seperti yang gue bilang tadi, kalau ada yang kurang kalian komen aja di bawah, ntar gue jawab satu-satu. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, comment below, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Gue Aden Pramoto Vlog, sign out, see you on the next video, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.